Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Iya, Sore. selamat sore juga ya. Gimana nih kabar puasa di ketiga, hari ketiga? Semoga masih semangat, belum kena 3L, lemes, letih, lelah ya. Jadi masih semangat terus nih. Oke, kita cek dulu sudah ada 36 yang join di sini. Oke, mungkin yang masih ada temen yang belum bangun, yang masih pengen join tapi belum join, bisa dikabarin dulu. Karena kita masih ada waktu, jadi bisa dimulai 5 menit lagi untuk acara inti. Silakan untuk teman-teman yang mungkin temennya merasa, oh, dia mau join tapi belum join, bisa dikabarin terlebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman. Perkenalkan dulu, nama saya Faza Lutfiana, saya dari S2 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya adalah salah satu divisi dari pelayanan dan bantuan beasiswa dari Kelurahan LPDP UPI 9.0 ya. Baik teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di tengah kegiatan kita ya, di tengah puasa Ramadan, mungkin ada yang sudah siap-siap untuk takjil, tapi teman-teman masih semangat nih untuk ikut sosialisasi aplikasi yang viral nih ya. Jadi harus banget diikutin. Terima kasih atas waktunya dan juga semangatnya buat teman-teman. Semoga perkumpulan kita nih pada sore hari ini melalui Zoom bisa menambah amal ibadah kita di bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik teman-teman, mungkin banyak teman-teman nih yang antusiasnya tinggi ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga ada Kang Dimas selaku lurah udah mau join Kang. Ada teman-teman dari kelurahan juga. Terima kasih banyak. Jadi acara ini, kenapa sih harus ada acara ini gitu ya teman-teman? Jadi sebenarnya sesuai dengan nama divisi kami yaitu pelayanan dan bantuan beasiswa, kita banyak sekali menerima pertanyaan. Teh, Kang, gimana nih aplikasi yang terbaru? Kita biasanya pakainya Simonef, kita biasanya pakainya si Pendop. Kenapa tiba-tiba berubah jadi beasiswa gitu ya? Teh, kok tampilannya berubah? Ini yang dimasukin email. Gimana tuh Teh? Nah, itulah banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Nah, ternyata begitu kita tampung dan kita diskusikan, ternyata memang perlu adanya forum ini. Jadi nanti pada sore hari ini teman-teman itu akan kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk mengupdate yang belum diupdate dan juga mengecek atau nge-review nih teman-teman yang kemarin udah diisi beasiswanya tapi masih ragu. So, hari ini kita akan cek bersama-sama gitu ya. Selain itu nih teman-teman, karena banyaknya antusiasme dari teman-teman, jadi nanti atau setelah sesi inti, silakan teman-teman boleh bertanya, teman-teman. Misalnya Teh, yang sering banget pertanyaan keluar itu, Kang Teh kok ini nggak ada tombol submit? Ya, pertama. Yang kedua, Kang Teh ini gimana emailnya? Biasanya pakai nomor registrasi LPDP kok tiba-tiba pakai email. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang nanti akan kita kupas tuntas. Jadi silahkan untuk tetap mengikuti acara ini sampai selesai. Sesuai dengan jadwal kita akan selesai pada pukul 16.30. Jadi nanti masih ada waktu untuk teman-teman mungkin mau menyiapkan takjil atau yang lainnya. Jadi don't worry, kita masih ada waktu untuk sampai di azan maghrib gitu ya. Salah satu tujuan diadakannya kegiatan ini atau sosialisasi ini adalah supaya pastinya kita bisa membantu teman-teman untuk mengupdate aplikasi kita, beasiswa kita, karena itu yang nantinya akan menjadi gantinya Simonef, teman-teman. Jadi biasanya ngupdate-nya lewat Simonef, istilahnya adalah kalau belum update nanti LA dan lain-lainnya nggak cair gitu ya. Jadi teman-teman harus semangat karena saya tahu permasalahan LA selalu di depan gitu ya. Oke. Ya, sudah ada 43 nih Pak Lurah ya. Untuk pembicara kita pada sore hari ini, mungkin teman-teman udah lihat tuh di pamflet, di brosur yang kita sebar yang ada di story Instagram maupun WhatsApp, yaitu ada Kang Ali Anhar selaku Kadif, Kepala Divisi dari Pelayanan Bantuan dan Beasiswa yang akan dimonitori langsung juga oleh Teh Noval Nola ya. Jadi Teh Nola dan juga Kang Ali serta sama saya juga dalam satu divisi yaitu Pelayanan dan Bantuan Beasiswa. Mungkin informasi ke teman-teman yang baru ya atau yang baru tahu
apa sih tuh fungsi dari pelayanan dan bantuan siswa gitu ya. Mungkin kita dari kelurahan sudah menyebarkan info-info kait dengan kontak person yang ada di Instagram PDP UPI, yaitu kalau ada teman-teman yang mengalami kendala misalnya tentang Kak belum jelas tentang sesuatu tentang LPDP, bisa ngontak teman-teman. Jadi fungsi dari divisi kita memang adalah sebagai jembatan antara teman-teman yang mengalami kendala atau yang berkendala dalam sistem ataupun kegiatan yang berkaitan dengan LPDP gitu ya. Jadi nggak usah panik karena biasanya saya udah pada cair nih, saya yang ngajuin duluan kok nggak cair. Nah itu jangan dipikirin, yang penting kita kuliah fokus sudah mengisi sesuai dengan aturannya, maka itu akan ada jalan gitu. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kita dari kami ya, mohon maaf dari divisi pelayanan bantuan beasiswa. Jadi silahkan yang udah tertera bisa dikontak personnya gitu ya. Oke, hal pertama nih yang mungkin harus dipersiapkan oleh teman-teman, satu, silakan buka dulu aplikasi e-beasiswanya ya. Jadi langsung praktek biar nggak bingung nih. Kayaknya dijelasin kemarin ada ini nih, kok pas aku coba nggak bisa. Nah itu nanti silakan dipraktekkan secara langsung karena nanti kita akan dipraktekkan secara langsung pula oleh Kang Ali. Jadi bagaimana kita bisa submit, bagaimana kita bisa update akan disampaikan langsung. Oke, baik teman-teman sudah siap Kang Ali dan Teh Nela? Ready? Siap. Ready. Ready. Oke, teman-teman, tanpa mengurangi banyak waktu, saya akan kembalikan ke moderator kita, yaitu Teh Nula dan Kang Ali. Selamat mendengarkan. Ya, terima kasih untuk Teh Faza. Untuk waktu dan kesempatan, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat sore Akang Teteh dan teman-teman semuanya. Selamat dan semangat berpuasa bagi yang menjalankan. Selamat datang di sosialisasi e-beasiswa khusus Awardi LPDP UPI. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai bagaimana menggunakan e-beasiswa terbaru saat ini. E-beasiswa sendiri merupakan penggabungan antara aplikasi Simonef dan Sipendo. Saya, Nova Hanola, sebagai moderator yang akan memandu kegiatan sore hari ini. Sosialisasi ini pun diisi oleh narasumber kita, yakni Ketua Divisi Pelayanan Bantuan Beasiswa Kelurahan LPDP UPI 9.0, Kang Ali Anhar Sibul Huda. Kepada Kang Ali Anhar, kami silakan. Baik, terima kasih buat Teh Nova yang telah membuka dan memandu kegiatan sosialisasi e-beasiswa pada hari ini. Mohon izin kepada Akang Teteh, insya Allah. Punten Kang Ali. Punten Kang, suaranya agak mantul ya, teman-teman ya. Agak mantul ya? Mungkin satu device-nya di mute mungkin, atau Ya, di mute mungkin. dihilangkan suaranya. Karena agak ada pantulan, takut kurang jelas nanti buat teman-teman. Kalau sekarang masih? Masih. Kang. Kondisinya gini ya teman-teman, ini Zoom saya kalau pakai laptop itu apa ya, blur gitu ininya, makanya saya memang sengaja pakai dua device, yang satu HP untuk kamera dan ini laptopnya untuk pemaparan gitu. Jadi mohon izin kalau misalkan dilepas sih mungkin nanti gambar saya tidak akan muncul gitu. Gitu ya Teh Faza, mohon izin juga kepada KTT yang lainnya. Semoga tidak terlalu mengganggu karena insya Allah sudah dikecilkan seminimal mungkin suaranya. Oke, kita lanjut pada KTT. Mungkin bisa sound yang di atas itu Kang Ali di silang. Entah di laptop atau di HP-nya biar nggak bergema. Yang ada gambar sound-nya. Kalau sekarang? Salah satu device. Udah Iya. Udah ya? Better sekarang, Kang Ali. Oke, siap. Baik, KTT sekalian, mohon izin. Terima kasih telah menghadiri agenda kita. Insya Allah agenda kita pada sore hari ini itu berkaitan mengenai sosialisasi e-beasiswa. Tadi di awal pengantar sudah diinformasikan sosialisasi e-beasiswa itu apa sih? Nah, mungkin bisa di next kepada Teh moderator. Punten Kang Ali, ini yang masuk masih menggema katanya.
Coba ya sebentar. Mungkin bisa off cam dulu aja, Kang Ali nggak apa-apa. Soalnya suaranya nggak bisa nggak jernih sama sekali ya, jadi nggak nangkep gitu inti informasinya. Nah, kalau sekarang mungkin agak better ya. Oke, kita lanjut. Kang Teteh, nah mengenai si beasiswa ini, beberapa minggu yang lalu LPDP telah meluncurkan aplikasi atau integrasinya antara si Monep dan si Pedop menjadi satu, yaitu di e-beasiswa. Next. Nah, secara sepintas, aplikasi e-beasiswa ini fitur-fiturnya terdiri dari penggabungan. Karena tadi di awal diinformasikan bahwa e-beasiswa itu penggabungan antara si Pedok dan si Monef, maka yang ada di e-beasiswa itu meliputi dua aplikasi tadi yang sudah bisa kita yang biasa kita ini ya, yang kita biasa pakai. Apa fitur-fitur yang pertama ada surat pernyataan ini SP berkaitannya sebagai calon penerima beasiswa dan sebelum keberangkatan SP gitu ya. Kemudian ada LOS atau log surat pernyataan penerima beasiswa atau pendanaan penuh oleh LPDP gitu ya, akan siap didanai oleh LPDP. Kemudian ada fitur pengajuan pencairan, kemudian ada laporan progres studi, dan yang terakhir laporan penyelesaian studi. Karena nanti di sesi akhir akan kita bedah langsung mengenai website atau aplikasi e-beasiswa ini. Berikutnya Teh. Kemudian ada fitur perpanjangan studi, ada persiapan keberangkatan, ada izin magang, studi lanjutan. Next. Lanjut aja Teh, lanjut. Nah, untuk bisa mengakses e-beasiswa ini, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Akang Teteh pastikan email dan password sesuai dengan aplikasi seleksi, karena aplikasi e-beasiswa menggunakan akun seleksi. Pastikan juga setelah masuk ke dalam aplikasi e-beasiswa untuk mengupdate data utamanya mengenai rekening gitu ya. Karena berkaitan itu nanti untuk keperluan kita ke depannya baik LA maupun yang lainnya gitu ya. Berikutnya, nah ini sekilas tampilan awal dari e-beasiswa muka tanpa depan gitu ya. Nah ini ada mengenai riwayat atau story berkaitan dengan persiapan keberangkatan. Lanjut deh. Ini ada tampilan mengenai LOS. Selanjutnya, ada tampilan surat pernyataan penerima beasiswa. Dilanjut. Kemudian ada surat keputusan yang sudah kita dapat waktu itu saat sebelum PK ya, sebelum PK SK. Lanjut. Kemudian ada letter of guarantee log. Berikutnya ada pengajuan pencairan. Selanjutnya ada pencairan terjadwal, fitur pencairan terjadwal, kemudian ada lanjut fitur laporan perkembangan studi. Next. Kemudian ada fitur perubahan durasi studi. Ada fitur mengenai cuti. Kemudian ada perpindahan prodi atau perguruan tinggi. Kemudian ada izin seminar atau izin lomba. Kemudian ada laporan penyelesaian studi. Kemudian ada pengajuan magang, studi lanjutan. Nah, aplikasi si Monef dan si Pendok, tentu ya ini artinya sudah berjalan
Sehingga kalau kemarin-kemarin mungkin banyak trouble atau ada kendala karena proses dari updating server atau website dari beasiswa itu sendiri. Perpindahan dari si vendor, si Monet, ke peralihannya yaitu beasiswa. Maka kalau hari ini, mulai dari kemarin tanggal 17 Maret, sudah bisa diupdate dan dijalankan aplikasi beasiswanya. Nah, untuk melihat bagaimana sih lebih lanjut mengenai beasiswa ini, berikutnya akan kita langsung bedah aplikasi atau website beasiswa. Silakan kepada Teteh moderator dibantu. Nah, bagi Akang Teteh silakan juga bisa dipersiapkan gawainya, HP-nya untuk sama-sama bisa langsung kita praktekkan ya wajib ke aplikasi beasiswa itu sendiri. Next lanjut Teh. Jangan lupa email dan password ketika seleksi ya, ketika seleksi Akang Teteh seleksi beasiswa LPDP. Lanjut. Nah, ini mohon izin saya terangkan sedikit. Di sini kami menggunakan salah satu akun dari teman-teman, salah satu teman divisi PBB, yaitu Teh Noval Nanola sebagai praktek hari ini gitu ya mengenai programan aplikasi beasiswa itu sendiri. Lanjut Teh. Nah, ini mohon izin saya terangkan sedikit. Di sini kami menggunakan salah satu akun dari teman-teman, salah satu teman divisi PBB, yaitu Teh Noval Nanola sebagai praktek hari ini gitu ya mengenai programan aplikasi beasiswa itu sendiri. Lanjut Teh. Kemudian pilih klik beasiswanya. Menu magister, kemudian pilih atau doktoral, klik pilih. Saya memahami bahwa semua layanan LPDP bebas biaya dan selanjutnya, kemudian klik saya menyetujui. Selanjutnya, klik profil. Informasi umum. Nah, sesuai dengan arahannya ya, bahwa setiap awardi diharapkan untuk mengupdate data dirinya atau data-data lain, utamanya data rekening. Di next di scroll ada perubahan, segera untuk dilengkapi. Tapi harapannya semoga tidak ada perubahan ya, karena kalau berubah otomatis akan ada mekanisme yang lainnya pun akan ikut terbawa untuk berubah. Berikutnya lanjut berarti ke pencairan beasiswa, klik rekening. Nah, kemudian klik ke bawah. Nah, bila Akang Teteh belum mengupdate bagian rekening, maka silakan kiranya untuk segera diupdate nomor rekening, kemudian atas namanya, kemudian alamat banknya, di mana, kode bank, dan lain-lain. Klik ke bawah Teh, scroll ke bawah Teh, maaf. Nah, untuk bagian bank universitas, ini opsional, tapi informasi yang saya dapat langsung dari Bapak Lurah, Kelurahan S9.0, Kang Dimas, bahwa untuk menu bagian universitas ini bisa dilewat karena nanti akan secara otomatis langsung oleh pihak universitas. Dalam hal ini universitas dengan LPDP akan berkomunikasi secara langsung begitu. Klik scroll ke bawah tema. Scroll ke bawah. Udah berarti ya. Kemudian klik administrasi beasiswa. Nah, yang tadi bahwa beasiswa itu penggabungan ya antara aplikasi si Monet dengan si Pedot menjadi satu. Dan sebenarnya Kang Teteh untuk aplikasi beasiswa ini sangat membantu kita ya, sangat membantu kita sehingga kita tidak perlu lagi bolak-balik ke si Pedot, bolak-balik ke si Monet. Karena di beasiswa ini sudah merger satu gitu ya antara si Monet dan si Pedot. Sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkannya
aplikasi e-beasiswa ini gitu. Dan sebenarnya untuk syarat-syarat dokumen, saya cek gitu ya tadi siang mengenai syarat dokumen belum ada update terbaru dari LPDP, jadi masih menggunakan pedoman pencairan yang tahun 2022 terupdate bulan November. Kemudian buku panduan masih sama gitu ya, baik CPD maupun TB ataupun alumni masih yang tahun 2022. Jadi sehingga untuk syarat-syaratnya masih yang lain yang masih ada pertanyaan atau seputar hal lainnya boleh. Info tentang pengisian program studi terlebih bagi kami yang baru masuk genap kemarin. Nah, untuk yang baru masuk genap kemarin berarti kita semasa di ya Talisa, kita semasa. Nah, berarti untuk update datanya nanti setelah kita beres semester 1 ini atau semester 1 yang baru kita masuk, nah maka baru bisa diupdate gitu. Update-nya gimana Kang? Ya ikuti saja panduannya di laporan perkembangan. Yang dimintanya silakan untuk diisi menu-menunya, mulai dari ada reward, nah itu ya, ada study activity, publication award, seminar and training, social activity, dan lain-lain gitu ya. Itu nanti di akhir semester udah mau habis, nah baru diisi perkembangan studinya begitu. Update setiap 3 bulan di akhir. Oke, untuk update perkembangan, betul, tadi dari Pak Lurah, jadi mau 3 bulan di akhir ya, menjelang 3 bulan di akhir gitu. Berarti kalau sekarang bulan Maret, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, maka Februari, Maret, April, nah nanti di bulan Mei ya, berarti Mei, di bulan sekitar bulan Mei atau enggak April itu sudah bisa diupdate untuk perkembangan studinya. Berikutnya ada pertanyaan dari Kak Anzadi. Punya saya sudah berhasil masuk Kang. Tadi saya coba reset password, tapi saya mau tanya setelah masuk, jika ada data umum yang kosong seperti foto, apakah harus diisi ulang? Itu bisa diisi. Bisa diisi. Begitu ya. Silakan barangkali akan teteh yang lainnya yang masih punya kendala berkaitan beasiswa atau hal-hal yang lain boleh. Kali izin nambahin boleh? Boleh, silakan Kak. Ya tadi yang Teh Talisa ya. Jadi update untuk mahasiswa baru itu, karena kan untuk pencairan itu kita per 3 bulan ya. Dan itu salah satu syarat untuk pencairan itu adalah update tentang progres studi. Nah, kalau misalkan kemarin Kakang Teteh mulai studinya itu Februari, berarti nanti yang dilaporkan itu adalah dari Februari, Maret, April. Nah, sebelum tanggal 20 April itu nanti harus sudah diupdate. Ya, jadi bukan di akhir semester nanti ya, jadi per 3 bulan kayak gitu. Nah, nanti dari Kang Ali juga, kalau nggak salah saya lihat di program kerjanya bakal ada sosialisasi untuk pengisian ini ya. Jadi untuk Akang Teteh yang baru masuk dan belum memahami tentang bagaimana mengisi progres studinya, itu nanti akan ada lagi sosialisasi. Gitu ya Kang Ali kalau nggak salah, saya lihat di programnya. Betul, begitu Kang, insya Allah akan ada sosialisasi lagi. Nah, silakan bagi Akang Teteh yang lainnya yang ada pertanyaan lagi, boleh diajukan. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Anita. Untuk progres studi kan ada diisi GPA, berarti GPA-nya dikosongkan kah? Izin bertanya Kak, untuk progres studi kan ada isi
diisi GPA. Berarti GPA-nya dikosongkan. Kalau bagi yang baru masuk ya, iya, jawabannya dikosongkan dulu. Begitu. Mungkin nanti ada tambahan dari AKTT yang lain yang sudah mulai berjalan gitu ya. Dari Kang Dimas untuk perihal progres GPA, gimana Kang? Iya, Utamanya baru kemarin ya. saya dikosongkan kalau yang masih baru. Makanya nanti kita isi bareng-bareng aja. Biasanya itu nanti menjelang tanggal 20 April ya. Bisa di-update biar lebih dekat juga. Kalian kan masuknya Februari ya, Kang Teteh di sini. Februari, Maret, April, nah berarti nanti sebelum tanggal 20 gitu. Kalau sekarang kan masih jauh ya, nanti mungkin kita kasih gambaran juga gitu, tentang bagaimana pengisiannya. Jadi untuk saat ini mungkin fokuskan dulu saja kepada update yang memang urgent. Nah, update yang urgent itu apa? Update yang urgent itu adalah di informasi diri dan di rekening, kayak gitu. Jadi untuk yang baru masuk, jangan dulu ke yang lain-lain, bisa fokuskan di situ dulu. Nah, mungkin kalau bagi Akang Teteh yang angkatan sebelumnya, nah itu bisa langsung misalkan perlu untuk mengajukan dana conference atau misalkan riset, nah itu langsung bisa digunakan fitur-fitur yang ada di sini seperti itu. Ya, jadi untuk update studi nanti kita diadakan lagi ya Teh Anita gitu, biar lebih detail juga apa yang harus diisinya karena kan ada beberapa poin juga ya yang harus diisikannya. Gitu ya Kang Teh Anita. Silakan AKTT yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan juga, boleh. Kang Teh, insya Allah saya baru masuk di semester baru. Untuk PMB tahun ini kan tes, dan pengumumannya bulan Juli. Itu lebih baik defer ke tahun depan studinya, atau bisa keburu studi tahun ini Kak, mengingat kita harus mengurus SK dan LOM. Kalau dari Teh Ajaga udah PK belum? Belum Kak. Oh, kalau misalkan mau defer lagi berarti harus diurus kembali itunya apa untuk pengurusan defernya gitu. Tapi kalau saran saya mending ini aja apa karena kalau PK itu bisa sambil kuliah gitu, bisa sambil kuliah kalau PK. Kalau tahu ke defer ke tahun berikutnya lagi, lumayan harus ditempuh perizinannya dari prodi dulu. Jadi meminta surat untuk penundaan. Kalau disetujui, nanti baru ke tingkat fakultas, dari tingkat fakultas baru ke tingkat universitas gitu. Tapi kalau saran dari saya mungkin studi tahun ini aja gitu ya, betul studi tahun nanti bulan Juli nanti gitu. Tes sebelumnya bulan Juli itu lebih baik untuk ke tahun depan. Juga akan bisa terbukti kalau SK dan LOG insya Allah sih nggak akan terlalu lama ya. AKTT kalau zaman angkatan saya itunya lognya lumayan lama gitu. Dari pengumuman itu dapat lo aja langsung pas pengumuman kan. Kalau dapat lo aja biasanya kisaran 2 atau sampai 3 hari setelah pengumuman biasanya gitu. 2 sampai 3 hari dinyatakan lulus ya. Bukan maksudnya pengumuman hasil seleksi tesnya gitu. Biasanya gitu. Tapi semoga harapannya sih untuk tahun-tahun berikutnya, ya untuk tahun berikutnya nggak molor lah waktunya gitu untuk bisa muncul lo aja. Pengurusan SK sama lo aja berapa lama ya kan kira-kira? Kalau SK yang kemarin terakhir saya ikuti cepat sehari bahkan udah keluar sehari 3 harian lah. Kalau zaman saya agak lama 5 sampai 10 hari gitu. Kalau buat loa tadi setelah pengumuman biasanya jeda 2 atau 3 hari itu langsung ada. Oh, kalau log itu 5 hari kerja. Kalau sekali 5 hari kerja terbit ya, terbit log ya, begitu. Boleh kayak teteh yang lain, boleh kalau ada hal lain yang mau ditanyakan boleh.
pada intinya kami berupaya ya, akan teteh berupaya kalau misalkan akan teteh ada kendala, boleh langsung kontak ke kami gitu untuk kami bisa membantu akan teteh menyelesaikan permasalahannya, baik itu misalkan dokumen, kaitan sama dokumen atau hal-hal lainnya, atau mau diskusi seputar eh, LPDP, atau mungkin bisa mau diskusi seputar saran masukan terkait kami juga boleh gitu. Silakan Kak Teteh. Oke. Untuk di data paspor jika tidak ada diisi apa Kang? Untuk di data jika tidak ada diisi apa ya, di nggak usah diisi teh. Itu jawabannya. Maka dikosongkan, betul kata Terasi, dikosongkan saja gitu. Soalnya ditolak. Soalnya ditolak untuk di data paspor jika tidak ada diisi apa Kang? Tidak bisa disimpan. Biasanya kalau ada menu yang tidak bisa disimpan, itu ada satu menu yang kosong kan atau teh gitu. Ada menu yang kelewat biasanya, sehingga itu pasti ditolak. Nah, harapannya diisi apa yang diminta gitu, baik profil diri kalau buat sekarang ya, untuk beasiswa sekarang profil diri dan akun rekening kita gitu. Keterangannya paspor masih belum diisi, di keterangannya paspor yang masih belum diisi. Kalau nggak ada bintangnya bisa dikosongi. Ya begitu. Saya bisa disimak asalkan bukan yang tanda bintang yang tidak diisi. Nah, gitu. Oh ya, nah jadi kalau ada tanda bintang kayak nama lengkap ya, nama lengkap ada bintangnya, udah berarti itu wajib diisi gitu. Jadi kalau nggak ada bintang ya kosongkan aja gitu. Monggo silahkan akan teteh yang lain mungkin yang masih ada pertanyaan boleh, karena sekarang sesinya sesi diskusi sharing boleh. Bagaimana Akang Teteh dan teman-teman semuanya? Apakah masih ada memiliki kendala? Silakan ditanyakan langsung kepada Kang Ali. Ada THR enggak ya Kang? Oh, kalau THR THR enggak itu ya, Kang? sepertinya nanti ya. Kayak ada lagi nih dari Kang Adam. Kang, nanti kalau sudah punya loa langsung daftar PK saja Kak. Terus berapa lama pengumuman jadwal PK? Eh, ya, jadi kalau sudah punya loa langsung untuk ajukan PK. Kalau berapa lama pengumuman jadwal PK, biasanya langsung sih akan ada notifikasi ke email gitu. Atau kalau nggak ada, masih dalam daftar tunggu, ya berarti buat dulu itu pengajuan PK-nya gitu. Coba Terosi diklik bagian PK administrasi beasiswa gitu ya. Gitu. Ya, coba itunya diklik persiapan, lah itu klik persiapan keberangkatan. Kalau nah seperti ini ya, berarti kayak Teh Novel belum PK ya, Teh Novel ya. Iya, belum, Kang. Nah, itu bisa mengajukan PK, caranya diklik yang bagian itunya, yang bagian tambahnya coba diklik. Nah, coba diklik, nanti diklik universitas tujuannya kemana, kemudian nah ini kan ada bagian menu upload loa. Tadi pertanyaan dari Kak Adam, kalau sudah punya loa, apakah langsung? Iya langsung. Nah ini nanti langsung diupload, diunggah loanya. Indeks studinya mulai kapan itu disesuaikan. Baru nanti diklik submit. Nanti tinggal secara berkala pantau aja emailnya, karena notifikasinya biasanya ke email atau enggak update juga ke beasiswa ini. Sering-sering pantau beasiswanya, karena kan kalau untuk sekarang mah
ada menu notifikasi gitu di email siswanya gitu. Itu ya, jadi untuk pertanyaan dari Kang Adam. Boleh berikutnya yang lain mungkin akan teteh ada, monggo dipersilakan. Oke, ada lagi. Permisi Kang Teh, mohon izin bertanya. Saya masih stuck di tampilan step 1 dan step 2. Untuk ke laman awardee, bagaimana caranya? Ke laman awardee ya. Ini masalahnya yang dipakai akun ini tuh kan Tenoval, berarti kemungkinan untuk Tenoval sudah update itunya ya, update apa datanya. Untuk ke laman awardee, bagaimana caranya? Ya step 1 dan step 2-nya dulu diisi gitu. Step 1 dan step 2-nya kalau sudah muncul baru ada di data bagian akhir gitu. Kakaknya mau share screen nggak? Cobain Kang Ibnu untuk boleh di share screen kalau mau. Berarti untuk Kang Ibnu lagi progres ya, lagi progres update datanya ya, betul ya. Diulangi saja Kang step-stepnya yang pertanyaan Kang Ibnu. Kalau nggak salah di step 1 itu ada kemarin ya, kalau nggak ada tampilan informasi diri. Step 2 aja ada tentang rekening, kalau salah gitu ya, rekening. Baru step 3 aja data final, kalau salah gitu. Permisi Kang Teh, saya sudah dapat batch PK, tapi saya tidak bisa mengajukan log. Pilihannya tidak ada. Bisa dibantu Kang Teh, pilihannya tidak ada. Saya sudah dapat batch PK, tapi saya tidak bisa mengajukan log. Iya, karena normalnya log itu biasanya setelah PK gitu. Coba diklik lognya. Tapi kalau model kayak saya kemarin waktu PK 195 itu bisa mengajukan log sambil PK. Tapi sebelum ke log, isi dulu bagian SP-nya gitu. Diisi dulu bagian SP. Karena nanti di SP itu ada yang harus dikirim ke tim LPDP. Kalau nggak salah surat pernyataan SP, surat kesediaan sebagai penerima, sama apa gitu satu lagi, nah itu dikirim berkasnya ke kantor LPDP. Setelah beres dan nanti baru akan muncul lognya gitu. Nah kalau untuk Tenola udah muncul ya lognya. Nah, jadi biasanya normalnya log itu ada, baru ada ketika sudah PK gitu. Jadi ya PK dulu gitu jawabannya. Gitu ya Kang Tian. Boleh buat akal teteh yang lain kalau masih ada yang mau ditanyakan. SP saya belum disetujui, berarti nunggu SP dulu di ACC. Ya, betul. Jadi nunggu dulu di ACC, SP-nya, baru boleh berlanjut log. Tenang aja kalau PK bisa kok sambil apa kuliah gitu atau studi. Tapi bagusnya sih sebelum itu gitu ya, karena biasanya PK itu diadakan itu menjelang mau studi gitu. Artinya sebulan 2 bulan sebelumnya gitu. Boleh KTT yang lain kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, harapannya semoga dari sosialisasi hari ini tentu akan banyak nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kendala-kendala berikutnya. Kalau PK-nya pas studi, apakah akibatnya nggak jadi masalah sih. Cuma nanti akan teteh harus pintar bisa mengatur timeline jadwal kuliahnya gitu. Tapi tenang aja, biasanya nanti PK itu juga ada SKPK-nya. Jadi bisa SKPK-nya nanti disodorkan saja atau di-share ke sekretaris kelasnya. Nanti kalau sudah ada kelasnya atau langsung ke dosen yang bersangkutan. Nah,
Ya kabarnya, bukan kabarnya memang sudah gitu ya. TK sekarang sudah mulai offline lagi. Nah, jadi harus izin kuliah dulu, betul. Jadi harus izin kuliah dulu gitu. Ya, syukur-syukur kalau misalkan kuliahnya hibrid gitu ya, atau perpaduan keduanya. Jadi bisa fleksibel gitu. Itu ya untuk pertanyaan dari Kang Adam. Kang Teh Putra barangkali ada rekor Zoom dari awal sampai akhir. Nanti mau bisa di-share. Baik, insya Allah nanti di-share. Terakhir, akan Teh barangkali ada yang mau ditanyakan kembali, boleh? Kalau tidak ada, semoga harapannya dari pemaparan ini tidak puas, karena nanti akan berlanjut ke tahap-tahap berikutnya. Hari ini baru sosialisasi berkaitan dengan beasiswanya. Dan nanti insya Allah untuk step-step berikutnya ada sosialisasi perkembangan akademik, sosialisasi pelaporan, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi harapannya tunggu saja untuk next episode berikutnya. Berikutnya selanjutnya saya kembalikan ke Teh Nola, silakan. Ya, terima kasih kepada Kang Ali Anhar yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Lurah kita, Kang Dimas sebagai Lurah UPI. Terima kasih untuk kehadirannya, dan tentunya terima kasih kepada Akang Tete dan teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya hadir berpartisipasi mengikuti sosialisasi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan membantu Akang Tete dan teman-teman semuanya. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, kayaknya kita potret dulu ya, dulu. Untuk Teh operator tolong di screen kan. Bergaya dulu ya. Yang bisa on cam tolong di on cam kan. Teh Rosi sudah siap? Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. L ya, sama-sama semua L. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya cerianya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Akang Tete dan teman-teman semuanya.